Saudara, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk keluarga yang kami miliki. Walau kami sadar keluarga kami banyak kekurangan dan keterbatasannya, ada pergumulan, ada persoalan, ada kesakitan yang kami jumpai di tengah-tengah keluarga kami. Tetapi kami percaya karena Engkau yang membangun hidup keluarga kami, maka Engkau senantiasa juga memperhatikan dan peduli kepada kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah bulan keluarga ini mampukanlah kami umat-Mu untuk boleh kembali lagi merenungkan dan belajar menghargai kehidupan keluarga yang Tuhan telah hadirkan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kami untuk semakin membawa kami kuat, teguh, bahkan berani untuk membangun keluarga kami menjadi lebih baik lagi. Kami mohonkan kuat kuasa Roh Tuhan yang kudus memampukan kami semua untuk mendengar firman-Mu dalam segala kesederhanaannya dan menolong kami untuk melakukannya. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita akan membacanya secara berbalasan, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat yang genap. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Kita akan mulai. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang baca firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. 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 Keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan bulan keluarga di gereja Tuhan seringkali ada anggota-anggota keluarga yang duduknya saling berdekatan. Ya. Boleh angkat tangan siapa yang duduk dengan pasangannya Bapak Ibu sebelah kiri dan kanan? Oke, baik.
Karena itu saya mau minta kesediaan 3 pasang keluarga untuk maju ke depan. Khususnya mereka yang duduknya berdampingan. Ya. Saya yakin bapak-bapak ini istrinya duduknya di belakang ini. Silakan Bapak Ibu. Saya tidak akan tunjuk karena namanya anugerah Allah itu diberikan dengan cuma-cuma. Silakan, ada yang bersedia maju ke depan 3 pasang saja. Ini jemaat ini 8.000 orang anggotanya kalau nggak salah. Mari, ada Bapak Ibu? Silakan. Nggak apa-apa lah Pak, mari Pak. Mari silakan. Para bapak di sebelah kanan saya berdiri, para ibu di sebelah kiri saya berdiri. Mari Bu. Sebelah kiri saya Bu, silakan. Pak, saya kasih pulpen. Ya. Begitu juga para ibu. Ya. Enggak Bu, enggak dipelonco Bu. Ya. Boleh saling berhadapan berdirinya depan-depanan dengan pasangannya, jangan tukeran Bapak Ibu. Ya, sudah? Baik. Kini saya mau minta Bapak dan Ibu balik kanan. Silakan, balik kanan menghadap belakang. Ya, sana Bu. Ya. Saya akan meminta Bapak Ibu menuliskan 3 hal di kertas yang sudah disediakan. Ya, silakan. Hal yang pertama adalah tuliskanlah tanggal pernikahan Bapak Ibu. Baru nulis sudah ada yang gemeteran ini. Tanggal, bulan, dan tahun. Bu, jangan diskusi karena nikahnya nggak bareng ya Bu. Ya, sudah? Yang kedua, tolong tuliskan siapa yang paling sering memunculkan perselisihan, perdebatan, atau kemarahan. Saya atau pasangan saya, silakan ditulis. Ya. Ini masih yang kedua, kalau tadi siapa yang paling sering memunculkan persoalan, yang kedua ini siapa yang seringkali memaafkan lebih dulu. Jadi bikin garis miring Pak, tulis lagi. Baik, nah ini yang ketiga Pak. Bapak Ibu ya. Siapa yang di rumah paling sering ditunjuk berdoa? Baik, sudah? Terima kasih, silakan saling berhadapan sekarang ya. Bapak Ibu, kita mau cross check ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tanggal berapakah pernikahan Bapak dan Ibu? Bu, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? 30 April 2011. 30 April 2011, betul ya Bu? Iya. Pak, tanggal berapa Pak? Benar Pak. Benar. Wah, puji Tuhan, untung benar. Silakan Pak. Aduh, lupa. Lupa Pak? Ini lupa pernah menikah atau lupa tanggalnya? 22 Juni 76. 22 Juni 76. Oke, Bu. 20 Agustus. Bapak ini nikah sama siapa Pak tanggal itu Pak? Bu, silakan Bu. 31 Maret 1987. 31 Maret 87. Pak?
31 Maret 87. Iya, betul. Puji Tuhan. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang seringkali memulai perselisihan dan juga siapa yang seringkali mengakhiri perselisihan? Silakan, Bu. Yang memulai saya duluan. Iya, yang mengakhiri? Yang mengakhiri suami. Suami. Apakah demikian memang rumusnya, Pak? Silakan, Pak. Betul. Betul, Pak. Silakan, Pak. Yang memulai siapa? Yang memulai tidak ada. Yang memulai tidak ada. Ya. Yang mengakhiri? Istri saya. Saya agak bingung ini. Tiba-tiba tengkaran gitu. Gimana, Bu? Yang memulai siapa? Yang memulai saya. Iya, yang mengakhiri? Suami. Suami. Wah, ini luar biasa. Jadi si bapak ini saking takutnya nggak tahu siapa yang memulai. Pokoknya mengakhiri ya, Pak. Iya, puji Tuhan. Silakan, Pak. Ya. Yang memulai siapa, Pak? Saya, Pak. Bapak ini. Kok rasa tertekan ini, Pak, jawabnya? Udah ditulis, Pak. Oh, udah ditulis. Yang mengakhiri? Pasangan saya biasanya. Yang mengakhiri pasangan. Oke, Bu, apa jawabmu? Yang memulai siapa? Yang memulai suami, Suami. yang mengakhiri suami juga. Suami. Wah, ini ada lagunya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu ya. Baik, ini pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Siapa yang paling sering ditunjuk berdoa? Saya. Ibu. Jadi Bapak ngapain, Bu? Siapa, Pak, yang paling sering ditunjuk berdoa, Pak? Istri saya. Istri ya. Jadi Bapak nggak pernah pimpin doa ini, Pak? Selalu saya, tapi yang meminta ya. Oh, yang minta. Tapi yang pimpin doa siapa? Bapak atau Ibu? Kalau doa makan saya, doa malam suka istri saya. Bapak spesialis doa makan. Bu, siapa, Bu? Yang paling sering diminta pimpin doa? Saya. Ibu disuruh. Bapak gimana? Bapak ikut ya kadang-kadang berdoa sama-sama. Iya, Iya. tapi yang mimpin Ibu. Pak, gimana, Pak? Yang pimpin doa paling sering siapa? Betul, istri saya. Istri. Terus Bapak cuma amin. Ya, kalau keluarga besar, kumpul saya yang doa. Wih, kalau internasional Bapak. Kalau lokal Ibu. Ini luar biasa. Bu, siapa, Bu? Suami. Suami. Pak, siapa, Pak? Saya sih, Pak. Iya. Saya. Jadi Ibu nggak pimpin doa, Bu? Kalau Bapak nggak mood. Bersedia pimpin doa kalau ada yang nggak mood. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua ungkapan yang telah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Mudah-mudahan habis kebaktian ini enggak jadi tengkaran. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang ditanyakan dalam 3 pertanyaan tadi sesungguhnya juga menggambarkan tentang kita. Kita mungkin ketawa mendengar keluarga lain. Ada yang lupa, ada yang enggak berani. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan keluarga kita sendiri? Paus Fransiskus mengungkapkan satu hal yang sangat luar biasa. Tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak sempurna. Tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak memiliki anak yang sempurna. Kita memiliki keluhan tentang satu sama lain. Kita kecewa dengan satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat. Atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak banyak orang bisa menerima ungkapan iman ini. Ada yang menyaksikannya, masa sih keluarga saya baik-baik saja?
Mari kita uji Bapak Ibu. Kalau ada keluarga yang ketika memulai pernikahannya di 5 tahun pertama itu tidak berantem, tidak bergumul, tidak bertengkar, itu aneh. Pasti berselisih paham. Sebab 5 tahun pertama adalah proses semua orang untuk mengenali pasangannya satu dengan yang lain. Karena itu keluarga-keluarga yang dalam 5 tahun pertama ada yang tidak bertengkar, bisa jadi mereka sedang bersandiwara. Bisa saja mereka sebetulnya tertekan atau waktu menikah disuruh orang tuanya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hal inilah kita patut semakin mengenali keluarga kita. Dan dalam hal inilah kita perlu mengakuinya. Setuju enggak kita dengan ungkapan ini? Saya mengatakan saya setuju. Ya. Dan di sini banyak jemaat seringkali membanding-bandingkan kalau sudah keluarga pendeta itu sudah baik, sudah hebat, sudah luar biasa. Salah besar. Keluarga pendeta sama juga dengan keluarga yang lain. Punya masalahnya, punya pergumulannya, punya silang sengketanya. Karena itu apa yang dapat kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama kita menerima kita ini tidak sempurna. Ya. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, menyadari bahwa kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna itu berarti selalu ada peluang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dan terjadi di tengah-tengah atau di sepanjang kehidupan kita. Itu sebabnya pengampunan tidak boleh bersyarat. Awas ya, gak boleh bikin yang begini lagi ya. Itu kata-kata kosong Bapak Ibu. Sebab kita di dalam dosa, kita sudah diikat. Sehingga muncullah kebiasaan kita untuk melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sama, kesalahan-kesalahan yang berulang. Maka Yesus dengan tepat pernah mengatakan kepada Petrus, bukan 7 kali mengampuni, tapi 70 kali 7 kali. Pengampunan itu menjadi sebuah obat yang membuat keluarga menjadi sehat. Tanpa pengampunan, keluarga kita hancur berantakan. Tanpa pengampunan, keluarga kita berakhir. Tanpa pengampunan, keluarga kita bermasalah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, di bulan keluarga ini kita perlu semakin mendalami apa yang terjadi dengan keluarga kita. Kita belajar memperbaikinya. Sebab di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, terlebih lagi di masa pasca pandemi COVID-19, keluarga kita mengalami perubahan total. Teori-teori tentang kehidupan berkeluarga itu sudah menjadi usang. Kita semua dipaksa dalam satu rumah. Di masa pandemik, suka atau tidak suka, kita tinggal bersama-sama. Dan kita kembali diproses oleh Tuhan untuk mengenali kehidupan kita satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, pastikan bahwa kita adalah keluarga yang tidak melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali kita bayangkan hanya urusan fisik Bapak Ibu. Padahal paling tidak ada 4 jenis KDRT yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, KDRT secara fisik. Perilaku yang menyakiti secara fisik. Melempar, memukul, menampar, mencubit, melakukan pemaksaan, eksploitasi tenaga pasangan. Ya, ini adalah KDRT fisik. Dan ini tidak muncul dengan cara yang ekstrim, tetapi ia selalu bertahap dari hal-hal yang kecil. Ya. Dan sadarkah kita adalah pelakunya, atau jangan-jangan kita adalah korbannya. Ya.
Ini sesuatu yang patut kita lihat kembali di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana sikap kita terhadap anak kita, terhadap anggota keluarga kita, bahkan yang paling mengerikan terhadap pembantu rumah tangga kita. Jangan-jangan kita pelakunya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara adalah KDRT mental, merendahkan pasangan, memanipulasi, membuat pasangan menjadi merasa tidak aman. Ya. Seringkali hal-hal yang seperti ini dilakukan dalam ketidaksadaran. Ya. Kita lalu mulai apa Bapak Ibu? Kita lalu mulai mengarahkan diri kita menjadi sangat paling utama, sangat hebat, sehingga kalau diri kita tidak ada, lantas pasangan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dan berapa banyak keluarga-keluarga yang mengalami KDRT secara mental, sehingga ketika pasangannya pass away atau meninggal, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya. KDRT mental termasuk diantaranya Bapak Ibu tidak percaya kepada pasangannya untuk mengurus urusan-urusan tertentu. Bayar listrik saya saja, bayar air saya saja. Sehingga ketika pasangannya pergi, hilang, dipanggil Tuhan, nggak tahu bayar listrik tuh kemana Bapak Ibu. Ini sederhana, tapi ini yang terjadi. Lalu ada KDRT finansial. Di sana kita memaksa pasangan untuk banting tulang demi kepuasan di luar kebutuhan. Mengendalikan semua harta. Bapak Ibu, ada banyak keluarga yang ribut, yang berselisih paham hanya gara-gara urutan atas nama siapa. Beli mobil harus atas nama siapa, beli rumah atas nama siapa. Ya, ini masuk kategori KDRT finansial Bapak Ibu. Bahkan di masa pandemik ada banyak para istri yang dulu adalah tulang rusuk sekarang jadi tulang punggung. Ketika suaminya harus dipecat dari perusahaan, kini istrinya lah yang bekerja. Ada banyak keluarga-keluarga yang menderita ketika mereka juga harus bekerja mencari kebutuhan masing-masing. Sang istri bekerja, suami asik main handphone. Ya, ini KDRT finansial Bapak Ibu. Apakah uangmu adalah uangku? Uang suami adalah uang istri? Atau uang istri ya tetap uang istri bukan uang suami? Ya. Kenapa kita diminta untuk memperhatikan perkara uang dan materi? Karena itu adalah simbol kekuasaan. Apakah dalam kehidupan rumah tangga kita kekuasaan ini mau dibagikan dengan pasangan atau mau kita miliki seorang diri? Ya. Bahkan ada juga KDRT sosial. Memutus akses dengan lingkungan sosial, keluarga, teman, tetangga. Ya. Seringkali diajak acara keluarga arisan, udah gak usah ikutan lah, capek. Ya. Minta izin pergi ketemu dengan teman-temannya reunian. Oh reuni sekarang berbahaya, nanti ketemu lagi pasangannya yang dulu. Ya. Semua pintu sosial ditutup, akses ditutup. Ya. Gak boleh main sosial media. Dan Bapak Ibu, ini yang memunculkan banyak kecurigaan dan persoalan dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, bagaimana kehidupan keluarga kita? Sesuatu yang menyenangkan? Jawabnya pasti tidak. Banyak orang tidak suka pulang ke rumah. Karena ia mengalami KDRT seperti demikian. Pulang dari kantor bisa lebih cepat, tapi pulang ke rumah tetap tepat waktu Bapak Ibu. Ya. Ada seorang istri yang dihubungi oleh suaminya ketika suaminya pulang bertugas. Mah ada di mana? Oh lagi di rumah. Nonton TV.
Tetapi karena suaminya pulang dengan cepat, dia sampai ke rumah, dia telepon lagi istrinya karena istrinya tidak ada di rumah. Ma, lagi di mana? Oh, lagi nonton TV. Di kamar sambil guling-gulingan, padahal kamarnya terkunci. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini keluarga siapa? Jangan-jangan ini keluarga kita. Keluarga yang tidak lagi memunculkan kebahagiaan dan kesukacitaan, tetapi keluarga kita menjadi keluarga yang toksik. Di dalamnya Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang membuat keluarganya toksik, menjadi keluarga yang penuh dengan keracunan. Hal yang pertama ketika kita mulai membanding-bandingkan. Coba lo Ma, kamu bergaul kayak istrinya Pak ini loh. Itu membanding-bandingkan Bapak Ibu. Cobalah Pak, Papa cari kerja yang lain kek, online kek, apa kek gitu ya. Seperti tetangga kita, itu membanding-bandingkan Bapak Ibu. Ya. Dan kita tidak lagi hidup damai sejahtera. Seolah-olah kita tertekan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita melakukan upaya mengkritik tanpa memberi solusi. Kritikan itu adalah sesuatu yang sangat pedas, tetapi ketika kritikan itu tidak punya solusinya, maka sesungguhnya yang mau kita katakan adalah I don't care. Saya nggak peduli. Ya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi lawan dari cinta bukanlah benci, tetapi ketidakpedulian. Yang penting perasaan kita yang kita tumpahkan. Masakannya nggak enak, warnanya jelek, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memberi solusi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga kita menjadi keluarga yang toksik ketika tidak punya empati. Tidak ada perasaan, tidak turut mendengarkan. Tidak berada pada posisi yang sama seperti anggota keluarganya. Ya. Seorang istri bercerita kepada suaminya, Pak tadi di dalam bus ada loh perempuan kecopetan. Oh, kecopetan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terjadi sesungguhnya adalah si istri yang kecopetan. Tetapi ketika ia tidak mendapat respon apapun dari suaminya, ia tidak mau menceritakan pengalaman itu. Dia tidak menerima empati, yaitu tadi ya, tidak dipedulikan. Ya. Karena itu, kenapa banyak para istri yang kena telepon yang menipu, lalu nggak pernah mau bicara dengan pasangannya, karena dirinya mengalami situasi toksik. Kita loh menjadi korban, para istri menjadi korban, tapi kita nggak pernah berani untuk speak up, nggak pernah berani untuk bicara, nggak pernah berani untuk mengatakan aku loh yang ditipu. Ya. Bahkan yang keempat Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak pernah meminta maaf. Ya. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat keluarga kita menjadi sesuatu yang gersang. Keluarga kita menjadi sesuatu yang tidak pantas dibanggakan. Keluarga kita menjadi sesuatu yang tidak enak dibicarakan. Kalau boleh ya langsung pindah ganti topik dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti keluar dari situasi seperti ini. Karena Allah tidak juga berkenan terhadap keluarga-keluarga yang demikian. Di manakah ada berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga yang seringkali bersengketa, berselisih paham atau bertengkar? Tidak pernah ada berkat yang demikian. Mazmur 133 mengungkapkan kepada kita, keluarga yang hidup rukun, di sanalah berkat Tuhan akan diarahkan. Tetapi keluarga yang mengalami pergumulan seperti ini, kita akan punya banyak 1001 macam keluhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalami masing-masing. Apa yang kita harapkan? Mari kita hayati masing-masing. Apa yang sebetulnya mau kita minta dari semua anggota keluarga kita?
Banyak orang mengharapkan keluarganya seperti ini, suaminya seperti ini, anaknya seperti ini, istrinya seperti ini, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika ia bercerita kepada orang lain. Maka di sanalah banyak orang yang siap menangkap diri kita dan masuk ke tengah-tengah keluarga kita, menghancur leburkan hubungan keluarga kita. Maka di sanalah banyak orang yang jatuh pada perselingkuhan hingga perceraian. Maka di sanalah banyak orang yang pada akhirnya melihat rumput tetangga itu jauh lebih baik dibanding rumput sendiri. Padahal yang tidak kita tahu adalah berapa biaya pengeluaran mengurus rumput tetap hijau. Itu yang kita tidak tahu. Orang lain memang lebih cantik, lebih stylish dibanding pasangan kita. Tapi yang kita tidak tahu bedaknya itu harga berapa Bapak Ibu. Ya. Karena itu, pada hari ini kita semua mau belajar menjadi sebuah support system. Keluarga adalah support system bagi semua anggota keluarganya. Kita adalah sebuah sistem pendukung yang siap mendukung orang-orang yang menjadi anggota keluarga kita. Yang paling penting menghadirkan rasa aman bagi mereka. Rasa diterima dalam segala kekurangan keterbatasan. Rasa diampuni dan rasa dikasihi. Sebab tanpa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua pasti tidak menyukai keluarga kita masing-masing. Kita semua pasti lebih suka bercerita kepada orang lain. Karena masalahnya Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan. Apakah semua teman dari suami kita adalah teman kita, istrinya? Jawabnya tidak. Apakah semua teman dari istri kita adalah teman kita sebagai suami? Jawabnya tidak. Ini yang seringkali menjadi sulit ketika kita berkomunikasi. Saya menceritakan sesuatu kepada istri saya tentang seseorang, dia tanya, orangnya yang mana sih? Sulit buat saya Bapak Ibu. Dan saya mengatakan, gimana ya menceritakan kepadamu? Kamu aja belum pernah ketemu sama orang ini. Iya, tapi orangnya gimana? Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi support system ini adalah hal yang penting. Karena ketika suami kita bekerja di luaran sana, dia juga direndahkan barangkali. Dia juga dimusuhi oleh teman-temannya barangkali. Dia di dalam persaingan dengan orang-orang lain barangkali. Atau sebagai pengusaha dia sedang bangkrut. Atau sebagai orang yang meniti karirnya dipotong. Pertanyaan sederhana. Apakah ketika ia pulang ke rumah, maka kita juga akan membencinya? Kalau itu yang kita lakukan, maka suami kita pasti menjadi orang yang putus asa. Begitu juga dengan anak-anak kita. Di luaran sana barangkali dia bukan ranking nomor 1. Di luaran sana barangkali matematika buat dia susah. Di luaran sana barangkali dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi apakah ketika ia pulang ke rumah, kita masih memarahi dia atau memanggilnya, menyebutnya dengan panggilan yang tidak tepat? Anak-anak seperti inilah yang tidak suka pulang ke rumah. Terlebih lagi generasi-generasi milenial yang tumbuh, yang lahir di masa pandemik, yang hanya jago saat pegang handphone. Merasa dirinya pahlawan karena dia main gamenya menang juara mulu Bapak Ibu. Tapi begitu dia bergaul dengan teman-temannya di sekolah, dia tidak dianggap. Karena ia tidak bisa menunjukkan kemampuannya secara real. Dia hanya hidup di dunia maya. Itulah sebabnya generasi milenial sebagai generasi sandwich. Generasi yang terhimpit oleh banyaknya fasilitas dan kemudahan. Tetapi generasi ini paling mudah patah hati, paling mudah baper, paling mudah sakit hati atau merasa tidak dianggap.
Apakah mereka juga kalau datang ke rumah, ada di rumah, kita langsung segera memarahinya? Ngapain aja sih tidur? Ngapain aja di ruang? Pergi sana main. Mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita menurut 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Paulus bisa mengunjungi dan bisa menulis surat kepada 13 jemaat lainnya yang ia kunjungi, yang ia dukung, yang ia tolong. Karena ia juga memiliki support system. Di ayat yang pertama bagaimana Paulus bersama dengan Silwanus dan bersama juga dengan Timotius dan teman-temannya yang lain. Itulah yang saling melengkapi, yang saling mensupport pelayanan-pelayanan mereka sehingga mereka berhasil. Di dunia ini tidak ada satu orang yang betul-betul berhasil hanya karena dirinya sendiri. Tidak ada. Di dunia ini hanya ada satu orang berhasil karena ia mendapat support dari yang lain. Karena itu bukan peribahasa ini saja yang ada di balik seorang pria yang sukses, ada istri yang mendoakan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, di balik seorang perempuan yang sukses ada suami juga yang setia. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga sebagai support system ini sangat menentukan. Saya baru bercerita kepada rekan penatua. Bu, perhatikan. Kalau pimpinan ibu di perusahaan, seorang laki-laki yang tidak menikah, itu pasti genitnya luar biasa. Atau kalau pimpinan ibu seorang perempuan yang tidak menikah, itu pasti ngamuknya luar biasa. Atau kalau tidak menikah, tapi mengalami pergumulan keluarga akan menunjukkan tanda-tanda yang demikian. Ini rumus yang real. Ya. Maka keluarga menjadi pendukung untuk meredam semua daya stres, daya tekan yang ada di luar sana. Tanpa itu Bapak Ibu, pasangan kita bisa keceplosan di sana Bapak Ibu. Ngamuk, viral, divideoin orang. Ya. Ini yang terjadi. Begitu juga di gereja, kenapa ada orang yang marah-marah, itu pasti keluarganya ada yang gak beres Bapak Ibu. Kenapa ada yang temperamental, itu pasti support sistemnya ambruk. Dan untuk keluarga-keluarga yang demikian, justru kita harus mendukung mereka di dalam doa. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi Paulus, persahabatan dengan jemaat Tuhan di Tesalonika ini dibangun di dalam doa dan ucapan syukur. Ia bersyukur berjumpa dengan orang-orang di Tesalonika, di dalam kekurangan mereka, di dalam keterbatasan mereka. Ia bersyukur karena mereka diperjumpakan oleh Tuhan dalam satu iman, dalam satu pengharapan, dan dalam satu kasih. Bagi Paulus, sesemangat apapun orang-orang itu, sehebat apapun pikiran mereka, ia bersyukur mengenal orang-orang itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah jemaat ini, siapapun keluarga yang kita jumpai, kita patut mengucap syukur. Karena ketika kita membangun rumah tangga, sesungguhnya semakin sulit kita memiliki teman di luaran sana. Semakin sulit. Ya. Buat para bapak ibu atau anak-anak muda yang jadi marketing, nawarin sesuatu aja sama orang lain. Apakah orang itu percaya? No. Ya. Bapak ibu cerita aja, oh saya punya obat ini untuk sakit mah. Langsung diterima? Tidak Bapak Ibu. Karena dasarnya adalah kedekatan, relasi. Merasa aman, merasa diterima. Maka Paulus dengan penuh ucapan syukur, dia mendoakan semua anggota persekutuan di Tesalonika itu. Dan inilah pekerjaan hidupnya.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang pertama yang mau dikatakan adalah doakanlah setiap anggota keluarga kita. Kalau dulu di zaman saya anak-anak barangkali kita hanya diajar kalau mau pergi tuh pamit sama orang tua. Lalu orang tua bilang, ya sudah pergi. Tapi zaman semakin berubah, Bapak Ibu tidak hanya tahu anak-anak kita, anggota keluarga kita mau pergi kemana, tetapi berdoalah bagi semua urusan mereka. Ya. Berdoalah secara singkat untuk semua tujuan yang mau mereka capai. Mungkin itu sesuatu yang remeh-temeh. Oma pergi dulu ya mau berenang. Doakan Bapak Ibu. Ya. Baru-baru ini seorang lansia, dia lupa ingatannya dan dia nyasar satu hari Bapak Ibu. Ya. Tidak ada orang yang tahu kemana ia pergi. Padahal tujuannya sederhana. Hanya makan mie goreng di Senen. Ya. Tetapi pembantu mereka paham Bapak Ibu. Kebiasaan Opung ini setiap hari Senin pergi ke pasar Senen mau makan mie goreng. Itu kerinduannya. Tetapi yang namanya orang lupa ingatan Bapak Ibu, mobil apapun dianggap pasti menuju rumahnya. Ya. Disinilah kita membutuhkan doa. Doa adalah kekuatan yang menyadarkan seseorang dari hal-hal tipu daya yang bisa memerangkap diri kita. Doa adalah kekuatan yang membuka jalan bagi semua orang untuk berhasil. Jadi jangan cuma katakan cuma doa. Karena doa tidak pernah cuma-cuma. Ia menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa Bapak Ibu masih bisa sehat dan hadir dalam ibadah ini? Ini karena kita berdoa. Kenapa kita bisa menerima segala sesuatu dengan baik? Ini karena kita berdoa. Karena itu sebagaimana kebiasaan di dalam perjanjian lama, orang-orang tua memberkati keturunan-keturunan mereka. Maka yang mau dikatakan juga adalah doakanlah setiap anggota keluarga kita. Sebab itu merupakan tanda berkat bagi mereka agar mereka berhasil. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus pun ketika ia bersuka cita terhadap jemaat Tuhan di Tesalonika, ia menjadikan mereka itu sebagai kesaksian tentang iman mereka yang tangguh, tentang usaha dan kerja keras mereka, tentang ketekunan mereka terhadap pengharapan. Ini loh yang diceritakan kepada jemaat Tuhan yang lain. Maka bagian firman Tuhan ini juga mau mengajak kepada kita. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan sebagai kesaksian yang hidup di tengah-tengah keluarga kita ini. Ya. Jangan ceritakan kekurangan, keburukan dari anggota keluarga kita kepada orang lain. Di sanalah si jahat siap menerkam, siap menghancurkan relasi kita di tengah-tengah keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi penting. Hai keluarga-keluarga muda, bersekutulah dengan keluarga-keluarga yang lain. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Tidak ada sekolah menjadi suami, tidak ada juga sekolah menjadi istri. Tidak ada sekolah menjadi ibu dan bapak. Tetapi di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah gereja, kita belajar Bapak Ibu. Ya. Karena itu saya selalu mengingat setiap kali lansia di tempat saya berulang tahun, satu ucapan saya dan saya samakan. Terima kasih karena sudah menjadi teladan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan ini. Orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka berjuang dengan keras untuk mewujudkan kesaksian yang hidup. Ya. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita hidup makin tua, makin tidak benar, kita nggak ada di sini Bapak Ibu. Tuhan itu memanggil kita, membangkitkan kesadaran kita
supaya kita bertobat, supaya kita memperbaiki diri. Karena kita semua berjalan menuju kepulangan kita di rumah Bapa di sorga. Maka jadilah teladan, tinggalkanlah kesaksian iman, tunjukkanlah usaha kita, dan hadirkanlah ketekunan kita untuk terus berharap kepada Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang anak pernah mengeluhkan demikian. Pak Pendeta, kalau oma saya berdoa, aduh lama sekali, semua nama-nama anggota keluarganya disebut. Saya ini kan cucu paling terakhir dari anak terakhir. Papa saya itu anak ketujuh. Jadi kalau saya nunggu oma berdoa, aduh lama sekali. Yang lain begitu namanya disebut langsung bisa tidur. Tapi saya nunggu. Habis nama saya paling 1 menit amin. Ya. Tapi tahukah Bapak Ibu? Ketika omanya tidak ada. Dan ketika anak ini dewasa, ia merindukan namanya disebut. Karena itu adalah support system baginya. Namanya disebut dalam kesusahan, ia menjadi kuat. Namanya disebut saat ia kecewa, ia tahu bahwa ada orang mendukungnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jangan malas. Jangan doanya cepet-cepet. Nggak ada yang kita kejar Bapak Ibu. Tapi doakan semua anggota keluarga kita satu persatu. Pastikan kita tahu apa yang mereka sedang gumulkan. Pastikan kita tahu apa yang sedang mereka alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, doa orang percaya bukanlah doa otomatis. Doa ini bukanlah formula sulap simsalabim semuanya jadi. No. Mungkin bagi para anggota jemaat, para pendeta seringkali kalau ditanya doanya apa sangat ribet. Betul Bapak Ibu. Karena apa gunanya kalau salah berdoa Bapak Ibu? Apa yang mau didoakan Bu? Ya sehat aja. Tapi nggak tahu Bapak Ibu sakitnya tuh bagian mana. Ya. Justru di sini kita harus belajar lebih spesifik di dalam doa-doa kita. Karena itulah menunjukkan iman percaya kita. Ya. Justru di sini kita mau mendukung semua usaha di dalam doa. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah lah yang membuat segala sesuatu itu berhasil. Bukan kemampuan kita di dalam usaha kita. Justru karena itu semua ketekunan kita menjadi sia-sia kalau kita tidak mendukungnya dalam doa. Dan satu-satunya moto hidup dan kerja orang percaya adalah ora et labora. Berdoa dan bekerja. Doakan setiap hal yang kita kerjakan, kerjakan setiap hal yang kita doakan. Jadi doa itu bukan kasih PR sama Tuhan, Tuhan berkatilah mama saya, titip selesai. No. Kita yang berdoa, kita juga mengupayakan sesuatu buat orang tua kita. Maka di sanalah Tuhan memberkati kita. Di sanalah kita menjadi support system bagi anggota keluarga kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menceritakan ini menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi banyak jemaat. Karena melalui kehidupan mereka firman Tuhan itu bergema. Firman Tuhan itu menjadi hidup. Dan orang-orang yang hidup dalam firman itu bekerja menunjukkan imannya, menunjukkan usahanya, menunjukkan ketekunannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ajaklah keluarga kita di dalam persekutuan-persekutuan bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Satu ketika saya berkumpul dengan keluarga-keluarga yang lain. Lalu kami menceritakan tentang pengalaman kami. Komitmen kami ketika kami memulai pernikahan. Yang pertama Bapak Ibu, semarah-marahnya kami
tidak boleh ada ucapan kotor yang keluar dari mulut kami. Baik ucapan kebun binatang Ragunan, toilet, atau hal-hal lainnya. Ini harus jadi komitmen. Jangan sebentar-sebentar kodok kau, cicak kau, kan gitu ya. Loh, kalau kita mengungkapkan hal demikian, isi rumah kita kebun binatang, Bapak Ibu. Ini tidak boleh diucapkan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, semarah-marahnya kita, tidak boleh ada tindakan fisik yang melukai, yang menutup diri, mencelakakan diri dan lain sebagainya. Rupanya dua hal ini itu sesuatu yang baru juga bagi orang lain. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Ini cara kita, kesaksian kita untuk menolong banyak keluarga-keluarga yang lain. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersaksilah dan biarkanlah firman Tuhan itu bergema melalui keluarga kita ini. Ya. Sesuatu yang kita pegang, yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini saya mau mengajak kita untuk kembali kepada 5 bahasa kasih yang berlaku di tengah-tengah keluarga kita. Apa bahasa kasih yang berlaku bagi keluarga kita? Apa bahasa kasih pasangan kita Bapak Ibu? Apa bahasa kasih kita sendiri? Apa bahasa kasih anak kita Bapak Ibu? Kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya. Dan wujudkanlah bahasa kasih ini. Supaya di sini Bapak Ibu kita bisa menjadi support system bagi mereka. Bahasa kasih adalah rahasia bagi setiap keluarga. Dan bagi saya bahasa kasih ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Sebab ada potensi orang akan masuk. Dan kita akan melihat orang lain di luar keluarga kita lebih berbahagia, lebih paham tentang diri kita. Lebih mengerti tentang diri kita ketimbang pasangan kita. Ya. Paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, ada bahasa kasih tentang quality time. Waktu yang dibutuhkan bukan banyak, bukan panjang, bukan dari pagi sampai sore Bapak Ibu. Tapi waktu yang paling dibutuhkan adalah ketika kita sudah menetapkannya, tinggalkanlah handphone kita ini Bapak Ibu. Sebab inilah yang seringkali membuat pasangan kita, keluarga kita menjadi tidak berharga. Apa gunanya liburan jauh-jauh ke luar negeri, ke Bali, tapi kita sibuk dengan urusan satu ini. Ya, mari sepakat Bapak Ibu. Di tengah-tengah keluarga kita, kalau kita punya quality time, ini semua ditutup. Supaya kita bisa menikmati. Karena banyaknya waktu di tengah-tengah keluarga kita, itu pasti selalu kalah dengan kegiatan kita di luaran sana Bapak Ibu. Betul? Kita itu tidur 8 jam Bapak Ibu. Kerja 8 jam. Kerja itu di luar sana Bapak Ibu. Ya. Dan dengan keluarga itu berarti kurang dari 8 jam. Ya. Maka hargai semua waktu yang telah dipersiapkan dengan baik. Hal yang kedua adalah act of service Bapak Ibu. Tindakan untuk membantu anggota keluarga kita. Saya mau sharingkan kepada kita Bapak Ibu, gunakan satu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Pasangan kita butuh bantuan, anak kita butuh bantuan, kita butuh bantuan. Maka tanyakanlah kepada mereka Bapak Ibu, apa yang dapat aku lakukan saat ini? Apa yang kamu kehendaki aku perbuat saat ini? Ini satu pertanyaan yang jawabannya sulit Bapak Ibu. Ya. Maunya banyak betul, ini mau ini. Kita bisa bilang Bapak Ibu, aku punya keterbatasan, karena itu pilih
apa yang paling penting yang bisa aku lakukan. Ya. Ini adalah bahasa kasih kita untuk mau membantu. Karena itu dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita dihubungi, tanyakanlah hal yang paling penting itu. Supaya sekalipun kita berjauhan, kita tetap merasa pasangan kita punya konsentrasinya kepada kita sendiri. Atau physical touch Bapak Ibu. Ya. Ada anggota keluarga yang membutuhkan sentuhan, maunya dipeluk, ya. Maunya dipegang pundaknya, dipegang kepalanya. Ini hal-hal sederhana Bapak Ibu. Terlebih lagi kalau kita belajar, kita membaca makna dari sebuah pelukan. Orang yang gagal ketika ia dipeluk, ia bisa kembali menjadi bangkit. Orang yang tidak berarti ketika ia dipeluk, ia merasa diterima. Orang yang berdosa ketika ia dipeluk, ia menerima pengampunan itu. Ya. Karena itu bagaimana Kristus mengampuni Petrus? Tuhan memeluknya. Walau Petrus sudah menyangkalinya 3 kali, Tuhan merangkulnya. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangkan kalau bahasa kasih kita adalah physical touch. Lalu kita ceritanya sama teman kita di kantor Bapak Ibu. Dan pelukan itu datang dari orang lain, bukan dari pasangan kita. Ini potensi yang akan menghancurkan keluarga kita. Ada lagi receiving gifts. Kita menerima pemberian. Ini bukan perkara besarnya, ini bukan perkara barangnya. Ini perkara bahwa apa yang diberikan adalah sebuah perhatian bagi anggota keluarga. Seorang ibu yang menerima tulisan dari anaknya yang sedang belajar menulis. Dia begitu bersuka cita ketika kata-kata yang ditulis itu cuma mengatakan terima kasih. Ya. Ketika ia menerima gambar dari anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini supporting system. Ini cara kita mendukung semua anggota kita. Karena itu, nyatakanlah pemberian kita buat anak kita yang gak bisa bahasa Inggris, buat anak kita yang gagal dalam sekolah mereka. Buat anak kita yang sedang letih lesu, ya. Buat orang tua kita dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang lansia baru-baru ini di tengah-tengah jemaat kami, dia baru ditipu oleh seorang penelpon yang mengaku marganya sama dengannya. Lalu diminta untuk mentransfer dana sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Karena ia akan dapat mobil. Si opung ini langsung segera mencari pinjaman. Tapi malam itu semua orang yang dikenalnya menjawab tidak ada. Ya. Ia baru menyadari Bapak Ibu ketika ia ditipu. Tetapi ia menyimpan pengalaman itu. Karena ia takut semua orang akan menyalahkan dirinya. Ya. Ia baru mulai bicara. Dan ketika ia mengatakan sebetulnya yang saya bikin sakit hati bukan karena saya ditipunya. Tapi saya takut orang membodoh-bodohi saya karena saya ini sudah tua. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang sekarang ini banyak lansia yang selalu diincer dan menjadi korban dari penipuan. Maka perhatikan. Dengan memberikan bahasa kasih, sesuatu yang berarti bagi orang tua kita, mereka tidak lagi perlu membutuhkan hal-hal lain dari orang-orang lain. Mari kita katakan, Ma, aku loh anakmu yang akan memberikannya kepadamu. Begitu juga dengan words of affirmation. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak ayat-ayat Alkitab yang kita garisi di Alkitab kita ini. Tetapi kapan itu mau kita ucapkan? Mari kita gunakan semuanya itu untuk memberikan dukungan kepada semua anggota keluarga kita.
Mari kita ingatkan akan janji Tuhan yang dinyatakan kepada kita, yang juga kita alami. Supaya mereka pun menyadari. Mari kita katakan kepada mereka selamat hari Minggu. Ya, mungkin itu biasa Bapak Ibu. Mungkin itu sesuatu yang remeh-temeh. Tetapi sadarkah kita bahwa anggota keluarga kita justru akan menandai, mengingat itu sebagai kebiasaan positif di dalam kehidupannya. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau memperbaiki kehidupan keluarga kita. Jangan ingat salahnya, jangan perkarakan kekeliruannya, tetapi angkatlah apa yang menjadi kesaksian dari hidup seluruh anggota keluarga kita. Biarlah kita semua boleh belajar bagaimana Tuhan mendukung kita di dalam hidup ini. Selamat saling mendoakan dan menjadi support system bagi seluruh keluarga kita. Amin, kita bersatu hening sejenak.